Erick Thohir ungkap mimpi timnas yang ingin terus terbang tinggi. Akhirnya buka suara, pelatih Korea Selatan beberkan faktor kekalahan dari timnas U23 Indonesia. Pemain muda Liga Belanda ingin segera gabung timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan Chu Aon tetap bersama timnas U23 Indonesia. Pelatih Bali United kagum timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Korea Selatan. Erick Thohir ungkap mimpi timnas yang ingin terus terbang tinggi. Terbaru, timnas U23 Indonesia sukses melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Lewat salah satu media terbesar di Timur Tengah, Al Jazeera, sosok Erick Thohir mendapat pujian di balik transformasi sepak bola tanah air. Al Jazeera menilai pengalaman Erick yang pernah memimpin Inter Milan menjadi berkah tersendiri bagi dunia si kulit bundar Indonesia. Bagi Erick Thohir, sepak bola Indonesia sejatinya punya potensi yang besar untuk berbicara di kancah internasional. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sepak bola Indonesia tentu punya potensi yang besar, tutur Erick Thohir dalam keterangan yang diterima lewat wawancara dengan Al Jazeera. Selama ini kita seperti raksasa tidur dan butuh bangkit kembali. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya selalu terlibat dengan upaya restrukturisasi dan menyelamatkan klub dari kebangkrutan, ujar pria berusia 53 tahun itu. Erick menambahkan, resep timnas U23 Indonesia gemilang di Piala Asia U23 2024 adalah mental kuat dan pantang menyerah. Akhirnya buka suara, pelatih Korea Selatan beberkan faktor kekalahan dari timnas U23 Indonesia. Setelah Korea Selatan tersingkir, Hwang San-hong akhirnya buka suara. Hwang mengungkapkan permasalahan yang terjadi di timnya hingga membuat Korea Selatan harus tersingkir di Piala Asia U23 2024. Ia mengakui cukup kesulitan menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya pemain belakang skuad Garuda Muda tak hanya bertahan saja. Namun, pemain lini belakang timnas U23 Indonesia juga ikut membangun serangan. Situasi ini membuat Korea Selatan kesulitan, sehingga tak bisa menjalani pertandingan sesuai dengan harapannya. Menurut Hwang, faktor kekalahan Korea Selatan yakni tak lepas dari adanya pemain yang mengalami cedera dan ada juga yang mendapat kartu merah. Ia menilai situasi tersebut membuat tim tak bisa menjalankan skema dengan baik, sehingga mereka harus menelan kekalahan. Ia tak ingin anak asuhnya disalahkan karena gagal mengamankan tiket Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, ia meminta maaf dengan menundukkan kepada semua masyarakat Korea Selatan. Ia merasa menyesal karena Korea Selatan tak bisa memberikan hasil terbaik. Gelandang Persib optimis timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan. Deddy Kusnandar menjelaskan permainan Garuda Muda sejauh ini cukup menjanjikan. Apalagi, mereka selangkah lagi akan menuju Olimpiade 2024. Tentunya ini jadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia semakin membaik. Pastinya sebagai pemain senang dan bangga melihat tim nasional sekarang, karena sepanjang sejarah bisa masuk 4 besar, ini momentum untuk persepak bolaan kita untuk kedepannya, kata Deddy Kusnandar. Pemain yang mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia ini menilai mental pasukan Shin Tae-yong cukup teruji. Mereka juga menampilkan sepak bola yang modern setelah ditempa langsung di pemusatan latihan dan liga. Hal ini jadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang untuk berprestasi di kancah Asia. Pemain muda Liga Belanda ingin segera gabung timnas Indonesia. Jens Raven jadi salah satu pemain yang diproyeksikan bisa bergabung ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sudah melihat permainan Raven saat berada di Belanda beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini ada informasi terkait aksi lanjutan untuk membawa Javan menjadi WNI. Salah satu faktor yang jadi pertimbangan kemungkinan besar adalah umurnya yang masih 18 tahun. Raven sendiri bukan pemain sembarangan, Football Premier bahkan menjuluki pemain tersebut dengan Cody Gakpo. Jens Ravens menjelaskan, PSSI sudah membuka komunikasi terkait tawaran ke timnas Indonesia.
Pemain Dordrecht U21 ini mengakui bahwa dia ingin bermain untuk timnas Indonesia. Apalagi, banyak fans yang mengirim pesan agar dia bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Craven mengakui saat ini belum mengambil keputusan. Pasalnya, dia masih muda dan berpeluang besar bermain di Liga Belanda. Saat ini dia akan fokus dalam karirnya sebelum akhirnya bergabung ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan Chu Aon tetap bersama timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong yang memilih duet Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon saat melawan Yordania dan Korea Selatan memiliki peran krusial. Untuk Nathan, dia bisa menjalankan instruksi Shin Tae-yong dengan baik meski harus berubah posisi. Bahkan, pemain SC Heerenveen ini jadi jenderal lapangan tengah Indonesia pada Piala Asia U23 2024. Namun, kehadiran Nathan untuk laga selanjutnya sempat jadi tanda tanya karena dia sempat dipanggil pulang Heerenveen beberapa waktu lalu. Terkait masalah ini, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, memberikan kabar terbaru. Nathan dipastikan tetap bersama Garuda Muda terutama saat melawan Uzbekistan nanti. Apalagi, laga tersebut cukup krusial untuk menentukan nasib mereka ke babak selanjutnya. Sementara itu, pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, mendukung penuh Nathan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Menurutnya, ini jadi keputusan terbaik bagi Heerenveen agar pemain mudanya tersebut bisa berkembang. Selain itu, Nathan akan mendapatkan pengalaman penting dengan bertanding melawan tim-tim kuat di Asia. Pelatih Bali United kagum timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Korea Selatan. Mengalahkan Tagup Warriors diharapkan jadi modal penting ke babak selanjutnya. Pelatih Bali United, Stefano Cugura menjelaskan laga timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan berjalan sengit. Namun, Garuda Muda sukses memberikan perlawanan dan menunjukkan mental petarung di laga tersebut. Hasilnya, mereka bisa menang dan memaksa Korea untuk meninggalkan turnamen. Pelatih yang biasa disapa Teco ini melanjutkan, kemenangan ini jadi modal penting untuk babak semifinal nanti. Dia juga mengapresiasi perjuangan semua pemain dan staf pelatih yang terlibat. Teco sendiri mengakui bahwa sepak bola Korea sudah cukup maju. Hal ini dirasakan saat timnya menjalani laga uji coba melawan tim Korea Daejeon Hana Citizen beberapa waktu lalu. Dari laga tersebut terlihat bahwa pemain-pemain dari Korea memiliki kualitas dan pantas jadi salah satu raksasa di Asia.